Tuan Gober yang pelit sudah lama tidak mencintai apapun atau siapapun kecuali uangnya sendiri. Dia tidak mengerti kegembiraan yang diberikan Natal dan Tahun Baru bagi orang lain. Karena itu, pada malam liburan, lelaki tua itu menolak membiarkan asistennya pulang kerja lebih awal yang ingin membelikan hadiah untuk putranya. Tuan Gober bahkan menolak undangan keponakannya untuk merayakan Natal bersama keluarganya dan juga menolak untuk menyumbangkan uang untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Larut malam orang tua itu menutup kantornya dan pulang. Dan kemudian, di kamar tidurnya hal-hal aneh mulai terjadi. Angin bertiup dari suatu tempat, guntur bergemuruh, dan tiba-tiba hantu temannya, yang telah meninggal pada Natal lalu, muncul di hadapannya. Tuan Gober sangat takut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Roh berkata bahwa setelah kematian dia dihukum karena tidak berbuat baik dan tidak membantu orang selama hidupnya. Dia tidak ingin lelaki tua itu mengalami nasib yang sama. Jadi dia memperingatkan Gober bahwa 3 hantu lain akan segera mengunjunginya. Setelah kata-kata ini, roh itu menghilang. Orang tua itu berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun tak lama kemudian, hantu seorang anak muncul di hadapannya. Tuan Gober tercengang karena itu adalah semangat tahun-tahun terakhirnya. Hantu dengan bantuan sihir memindahkan mereka ke masa lalu. Orang tua itu melihat dirinya sebagai anak kecil di kota tempat dia dilahirkan dan dibesarkan. Dia sedang mendekorasi pohon Natal dan dia bersenang-senang. Kemudian Tuan Gober melihat dirinya di masa mudanya, pada hari ketika, dengan penuh kegembiraan dan harapan, dia melamar kekasihnya. Setelah itu, laki tua itu melihat dirinya menjadi dewasa. Istrinya menangis, dan dia tidak mengerti mengapa dia memutuskan untuk berpisah dengannya. Faktanya adalah bahwa Gober tidak lagi memperhatikannya, tetapi hanya memikirkan uang. Orang tua itu tidak bisa melihat dirinya sendiri dari luar, dan meminta hantu untuk mengembalikannya. Roh itu akhirnya menghilang, tetapi hantu lain muncul menggantikannya. Dia membawa Gober ke rumah asistennya pada malam Natal. Seluruh keluarga sedang duduk di meja yang buruk. Orang tua itu yakin bahwa mereka semua membencinya, tetapi dia menjadi yakin bahwa sebenarnya tidak demikian. Ajudan itu bersulang untuk kesehatan Tuan Gober, dan istrinya dengan senang hati ikut bersulang. Dan kemudian orang tua itu memperhatikan bahwa putra asistennya sakit. Gober merasa kasihan pada anak itu dan malu atas perilakunya. Kemudian hantu itu membawa lelaki tua itu ke rumah keponakannya. Seluruh keluarganya senang dengan liburan itu. Yang terpenting, mereka meninggalkan tempat duduk di meja untuk Tuan Gober. Orang tua itu tidak menyangka akan melihat ini, dia selalu berpikir bahwa seluruh keluarga membencinya. Akhirnya hantu itu menghilang, tetapi roh tahun-tahun mendatang muncul menggantikannya. Dia membawa Tuan Gober ke pemakamannya sendiri. Semua orang mengatakan bahwa menjadi lebih mudah bagi mereka ketika lelaki tua itu akhirnya meninggal. Baru kemudian dia menyadari bahwa sepanjang hidupnya dia tidak membawa kebaikan kepada siapapun. Kemudian Gober melihat asistennya membawa bunga ke kuburan putranya. Orang tua itu tidak bisa lagi melihatnya, dan meminta hantu untuk membawanya kembali. Roh ketiga menghilang, dan Gober kembali ke rumah. Orang tua itu akhirnya memutuskan untuk berubah menjadi lebih baik. Untungnya, dia menemukan bahwa waktu telah mundur beberapa jam. Tuan Gober memutuskan untuk tidak membuang-buang waktu. Dia masih punya waktu untuk mengubah segalanya. Orang tua itu sangat senang dengan kedatangan Natal. Dia mengirim kalkun paling mahal dan paling gemuk ke rumah asistennya. Gober kemudian mengirim hadiah kepada putra penolong dan menyumbangkan sejumlah besar uang untuk amal. Setelah itu, lelaki tua itu pergi merayakan Natal bersama keponakannya, di mana seluruh keluarga menyambutnya. Keesokan harinya, ketika asisten Gober datang bekerja, dia menaikkan gajinya. Untuk putranya, lelaki tua itu menjadi ayah baptis. Tuan Gober memberi anak itu perawatan terbaik dan dia terus menikmati hidup sehat. Sejak itu, lelaki tua yang pelit itu menjadi orang yang paling baik dan paling dermawan di kota, dan telah mendapatkan cinta dan hormat universal. Dahulu kala, di kerajaan Gurun Agrabah, hiduplah seorang pria malang Aladdin dengan monyetnya Abu. Untuk bertahan hidup, dia harus mencuri makanan dari pasar. Tetapi meskipun demikian, Aladdin baik dan jujur, karena dia membagikan segala sesuatu yang dicuri kepada anak-anak yang kelaparan. Suatu hari, saat berjalan-jalan di kota, Aladdin memperhatikan bagaimana seorang pedagang apel mengancam seorang gadis muda.
Dia memberikan sebuah apel kepada anak itu tanpa meminta, dan sekarang dia harus membayar. Melihat penjual itu memanggil penjaga, Aladin memutuskan untuk menyelamatkan gadis itu. Dia meraih tangannya dan membantunya bersembunyi. Namun para pengawal masih berhasil menyusul para buronan. Dan ternyata gadis yang diselamatkan Aladin adalah Putri Jasmine. Para penjaga memenjarakan pria itu di penjara bawah tanah. Malam itu juga, penasihat jahat Sultan Jafar berjalan ke selnya. Dia menjanjikan kekayaan yang tak terhitung jika Aladin membantunya memberinya lampu ajaib dari gua keajaiban. Dan Aladin setuju. Jafar membawa pria dengan monyet itu ke gua, tetapi di depan pintu masuk melarangnya untuk menyentuh apapun kecuali lampu. Di dalam gua, Aladin menemukan karpet ajaib dan lampu. Tapi Abu tidak tahan dengan larangan itu dan menyentuh salah satu batu rudi. Gua itu mulai runtuh. Kemudian karpet ajaib menangkap mereka, dan terbang menuju reruntuhan kastil yang hancur. Lama sekali Aladin melihat lampu yang dibawanya dari gua keajaiban. Dia sangat berdebu. Ketika Aladin menyeka lampu dengan tangannya, geni meledak. Dia mengumumkan kepada Aladin bahwa dia telah berada di dalam pelita selama bertahun-tahun, dan untuk keselamatannya dia dapat memenuhi 3 permintaan apapun. Aladin berjanji hanya akan menggunakan 2 permintaan, dan yang ketiga akan membebaskan geni dari lampu selamanya. Melihat bintang-bintang, Aladin teringat pada sang putri. Dia jatuh cinta pada Jasmine, tetapi pencuri biasa tidak bisa membuat sang putri terkesan. Kemudian Aladin menghabiskan keinginan pertamanya untuk menjadi seorang pangeran. Sesampainya di istana Sultan, Aladin yang menyamar sebagai pangeran berusaha merebut hati Jasmine. Tetapi sang putri bersikeras, karena dia telah lama jatuh cinta dengan orang biasa yang menyelamatkannya di pasar. Sementara itu, Jafar memperhatikan pangeran palsu di istana. Penasihat jahat itu menipu orang itu ke dalam menara, dan dengan ancaman mulai muncul di mana lampu ajaib itu berada. Tidak mendapat jawaban, Jafar mendorongnya dari menara tinggi ke laut. Tiba-tiba abu terbang dengan lampu dipermadani, dan Aladin berhasil menggosoknya. Kemudian jin muncul, dan menyelamatkan mereka, dengan demikian menggunakan permintaan kedua. Kembali ke istana, Aladin memberitahu Sultan bahwa Jafar adalah penyihir jahat yang akan mengkhianati kerajaan. Sultan menangkap penasihatnya, tetapi di malam hari sang dukun berhasil keluar dari penjara bawah tanah. Dia berjalan ke tempat tinggal Aladin dan mencuri lampu, menjadi pemilik baru geni. Jafar menghabiskan keinginan pertamanya untuk menjadi sultan. Dan dengan keinginan kedua, dia meminta kekuatan dari penyihir terkuat di dunia. Setelah menerima miliknya, Jafar secara ajaib memindahkan pria dengan monyet itu ke gurun es. Dan dia memutuskan untuk memaksa Putri Jasmine menikahi dirinya sendiri. Saat upacara pernikahan sedang berlangsung, karpet ajaib menemukan di mana Aladin dan Abu berada, dan kemudian mengembalikan mereka ke kastil. Melihat Jafar, Aladin mulai menggodanya, menyebutnya sebagai orang kedua yang berkuasa setelah jin. Kemudian Jafar yang marah menghabiskan keinginan terakhirnya untuk menjadi jin yang maha kuasa. Setelah berubah menjadi jin, tiba-tiba Jafar menjadi budak pelita itu sendiri. Melemah, dia berjanji akan balas dendam pada Aladin. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kutukannya, lampu menariknya masuk. Jin membawa lampu Jafar ke gua keajaiban, dan kerajaan kembali tertib. Aladin memutuskan untuk menepati janjinya, jadi dia menghabiskan keinginan ketiganya untuk membebaskan geni dari lampu selamanya. Dan Sultan yang melihat bahwa Aladin dan Jasmine sedang jatuh cinta, mengizinkan mereka untuk menikah. Dan mereka hidup bahagia selamanya, dan kerajaan Agrabah hanya makmur selama bertahun-tahun.